Kemiskinan ekstrim ini adalah permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh keluarga miskin itu saja, tapi adalah permasalahan kita bersama. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dalam lingkungan kita itu saling kait mengkait. Oleh karena itu dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini ya harus dengan upaya dari berbagai pihak. Juga masyarakat sendiri. Apabila kita peduli, apabila kita punya hati jiwa untuk menolong, itu akan lebih baik. Dan dengan kolaborasi yang dimulai oleh Dinas Koperasi Denpasar ini itu menjadi sangat baik sekali, karena kemudian bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim ini dilakukan oleh berbagai banyak institusi atau instansi, sehingga kemudian akan lebih mudah untuk pecahkan. Benar. Iya. Selamat datang dalam Pusaka Denpasar Collab Podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Dan hari ini saya senang sekali Rianika menemani Anda dalam podcast pada kesempatan hari ini ya. Dan hari ini kami akan membahas mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim. Seperti apa sih sebenarnya kemiskinan ekstrim ini dan kenapa membahas kemiskinan ekstrim ini menjadi penting? Nah, itu kita akan tanyakan langsung. Sudah hadir di sini ada Bapak Yohanes Kartika Herdianto, SPSI-MA selaku dosen program studi sarjana psikologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat pagi Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Selamat pagi Mbak Rianika, kabar saya baik. Selamat pagi untuk kita semua. Dan hari ini kita akan membahas mungkin tentang pengentasan kemiskinan ekstrim. Sebelum mungkin kita membahas program-program yang memang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan juga Universitas Udayana Fakultas Kedokteran ini, kita mau bertanya dulu kepada Pak Hendy tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu, dan kenapa sih kita harus aware akan kemiskinan ekstrim dan ini berpengaruhkah kepada lingkungan sendiri, Pak Hendy? Silakan. Baik, terima kasih ya. Kita harus ketahui dulu ya sebelum kita membicarakan jauh tentang kemiskinan ekstrim, tentang apa sih sebenarnya kemiskinan ekstrim itu. Jadi kemiskinan ekstrim itu sendiri sebenarnya by definisi itu adalah seseorang miskin, sama-sama miskin. Sebenarnya kalau angka kemiskinan kita sudah punya kan, ada miskin yang paling miskin, itulah yang kemudian dinamakan sebagai kemiskinan ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Karena individu yang masuk di dalam kategori itu sendiri tidak mempunyai daya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan, papannya. Kalau secara tertulis bahwa kemiskinan ekstrim itu indikatornya apa? Salah satu indikatornya adalah menurut BPS tahun 2020 pendapatannya itu adalah sekitar 320.000 per bulan per orang. Jadi kurang dari itu. Kalau lebih dari itu dia akan keluar dari kemiskinan ekstrim. Artinya dalam satu keluarga apabila ada 2 orang anggota keluarga suami istri, ya kalau tidak lebih dari 640 kali 2 kan, itu dia dikategorikan sebagai keluarga miskin. Itu sesuai dengan kategori kemiskinan ekstrim menurut UNDP juga. Kalau UNDP 1,9 US dollar gitu, per hari per orang. Oke. Nah kalau tadi kenapa sih kita harus aware ya Pak Hendy ya dengan adanya kemiskinan ekstrim ini? Apakah ini mempengaruhi lingkungan jika seandainya seseorang ada di dalam lingkungan kemiskinan ekstrim tapi dia tidak termasuk di dalamnya? Apa itu berpengaruh Pak Hendy? Jadi kemiskinan ekstrim ini kan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia itu tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Coba dibayangkan apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, apa yang terjadi? Bisa jadi kemudian orang itu akan meminta-minta kepada tetangga kiri kanannya, atau bahkan kemudian meminta-minta di jalan, atau bahkan untuk
untuk beberapa yang masih kuat dan mempunyai ini buruk ya, sisi buruk, melakukan kejahatan. Nah ini tentu saja kemudian akan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Ini yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi kita bahwa kemiskinan ekstrim itu mau tidak mau harus kita tangani agar kemudian dia bisa terangkat, tidak berada di dalam kategori kemiskinan ekstrim ini, bisa kemudian meningkat jadi miskin atau bahkan menjadi keluarga yang sejahtera. Itu yang ya. Dan bagaimana sih sebenarnya kemiskinan ekstrim ini mengganggu atau mempengaruhi kesejahteraan mental dan juga emosi seorang individu, dan memang masalah-masalah apa saja yang memang bisa timbul ketika seseorang ini dalam konteks kemiskinan ekstrim walaupun di luar masalah ekonomi, Bapak? Jadi begini, seringkali ketika seseorang berada dalam kategori miskin ekstrim itu tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi. Ada banyak faktor. Dari sisi kami di ilmu psikologi, dalam ilmu perilaku banyak ya, bisa saja terkait dengan daya dukung sosialnya yang kurang, sehingga kemudian dia tidak bisa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Atau kurang motivasi, kurang kesempatan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian secara ilmu perilaku. Tapi ada juga yang terkait dengan, contohnya adalah anggota keluarga yang mengalami sakit kronis. Contohnya orang dengan gangguan jiwa. Itu juga menjadi problem karena dia secara mental tidak punya kemampuan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia tergantung dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Juga sakit-sakit kronis yang lain, contohnya sakit stroke, lumpuh gitu ya, atau disabilitas yang lain. Ini menjadi seperti siklus kemiskinan dan keluarga itu akan terjebak dalam kemiskinan ekstrim. Ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan bagaimana lingkungan itu bisa mensupport keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim ini. Ketika rasa peduli dan lain sebagainya tidak ada, ini yang kemudian keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim itu seringkali ya tidak bisa survive di dalam kehidupan dalam hidup, karena memang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari aja dia tidak bisa. Ya coba bayangkan dengan hidup dengan 320.000 per bulan, atau 10.000 lah ya, 10.000 sehari. Itu kita sekarang bisa beli apa sih, cilok ini. Tapi untuk kesehatannya, tapi untuk pendidikannya dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri di Kota Denpasar ini, apakah tingkat kemiskinan ekstrim ini lebih tinggi atau dibanding-bandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Bali, Bapak? Iya, kalau kemiskinan ekstrim di Denpasar setahu saya ada sekitar 60 kakak ya. 60 kakak, dan ini bukan berarti tinggi atau rendah ya dibandingkan daerah yang lain. Tapi kemudian yang menjadi catatan begini, ketika dia miskin ekstrim di Denpasar, ini akan menyulitkan mereka untuk bisa bertahan hidup. Kenapa demikian? Contohnya ketika dia berada di Klungkung atau di mana di daerah lain yang masih agraris, di depan rumahnya dia menanam sayur, walaupun tidak punya uang dia bisa makan, karena bisa mengambil hasil kebun, atau dari di dekat pantai dia bisa memancing dan lain-lain. Tapi itu di Denpasar mau tidak mau dia harus mencari pekerjaan, mencari uang untuk bisa mencukupi hidup. Ini menjadi problem di kota-kota besar seperti itu. Jadi daya bertahannya menjadi lebih berat ketika berada di kota besar. Walaupun sebenarnya kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya lebih tinggi ya, lebih besar di kota besar. Dan ini yang kemudian seringkali permasalahan kemiskinan ekstrim itu karena penduduk imigran dari daerah lain datang tapi tidak punya skill. Tahunya dari mana adalah kesempatannya banyak, kota besar, sehingga kemudian dia pindah di kota Denpasar, tapi kemudian dia tidak punya skill yang bisa untuk
dia bertahan hidup. Nah itu yang kemudian terjebak di dalam kemiskinan. Oke. Benar, setiap daerah pasti berbeda, apalagi juga pendapatan dan juga pastinya letak geografis ini mempengaruhi ya Pak. Dan untuk strategi yang memang menurut Pak Hendy ini paling efektif ya untuk mengentas kemiskinan ekstrim itu seperti apa sih Bapak? Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan ekstrim ini adalah kayak bukan sebuah kelompok yang kita bisa generalisasi. Artinya kemudian dalam melakukan program untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini tidak bisa kita melakukan suatu program yang satu untuk semua. Harus menggunakan pendekatan yang kalau istilahnya adalah personalized, melihat individu per individu, keluarga per keluarga, apa yang dibutuhkan, apa yang kemudian bisa dioptimalkan dalam keluarga itu agar kemudian dia bisa terlepas dari kemiskinan ekstrim. Ini yang sulit. Sehingga kemudian di tahun 2024 kemarin Dinas Koperasi menggandeng program studi ilmu psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Sebenarnya ini adalah program yang baru bagi kami, tapi kemudian kami optimis untuk bisa memberikan sumbangsi ya, karena itu tadi kita bisa melakukan assessment individual untuk bisa melihat kebutuhannya apa yang terjadi, sehingga kemudian program yang direncanakan untuk mereka ini bisa lebih tepat. Oke, apakah program yang tadi Bapak sampaikan itu sudah berjalan kan? Saat ini sudah dari 2024 itu sudah berjalan, dan sampai mana sekarang progres dari program tersebut Bapak? Jadi begini, yang kami lakukan sejak tahun 2024 itu kalau tidak salah September kami sudah inisiasi, kemudian Oktober, November, Desember kami melakukan program. Di tahun 2024 itu kami baru melakukan assessment. Jadi apa yang kami lakukan pada saat itu, kami mendapatkan list daftar keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ada sekitar 50 atau 60. Nah, ini kemudian kami diminta untuk kemudian melakukan assessment ataupun filter. Ini benar-benar miskin atau tidak? Miskin ekstrim atau tidak? Nah, di sini kemudian kami mengembangkan assessment. Jadi ada assessment demografi dan juga assessment riwayat istilahnya ada banyak ya, ada riwayat kesehatan, ada riwayat pendidikan, ada riwayat pekerjaan, dan juga motivasinya yang bisa dikembangkan untuk kemudian bisa kami gunakan sebagai bahan untuk menjalankan program selanjutnya. Nah, dari sekitar 60 kakak itu ada beberapa kakak yang kemudian sebenarnya tidak masuk dalam miskin ekstrim. Jadi kita perlu juga melakukan namanya update daftar ya, karena memang daftar miskin ekstrim itu kan didapatkan secara general, didapatkan secara umum dari BPS. BPS kemudian masing-masing PD, masing-masing dinas itu saling bekerja sama untuk mengentaskan ini. Kebetulan Dinas Koperasi juga mendapatkan tugas untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Nah, itu ada miss-nya di sana, sehingga kemudian kami juga memberikan masukan bahwa ini dari 60 ini tidak semuanya ini yang miskin ekstrim, ada beberapa yang. Nah, dari miss itu juga kemudian kami memilih 7 keluarga. Bukan memilih sih, tapi kemudian dari assessment itu kami punya skor, dan skornya ini menunjukkan bahwa dia pertama memang membutuhkan untuk dibantu, karena kemudian dia masuk di dalam kategori miskin ekstrim ini, dan kedua adalah punya potensi untuk bisa dikembangkan. Ada 7 keluarga ini yang kami lakukan. Tapi kemudian selain 7 ini kami juga punya data sekitar berapa 60-an itu atau 50-an tadi itu ya, data itu kemudian kami filter di sini, dan selanjutnya next step-nya itu nanti adalah kami akan merancang program untuk pendampingan
di keluarga. Kira-kira program pendampingan itu seperti apa Pak Hendy? Jadi begini, saya mengambil sisi ilmu perilakunya ya. Kalau masalah contohnya adalah wirausaha gitu, itu bukan bagian dari kami, karena yang lebih kompeten mungkin teman-teman dari dinas koperasi tentang kewirausahaan dan lain-lain. Tapi kemudian terkait dengan ilmu perilakunya ya kemudian kami berperan. Nah di sini di awal kami berperan dalam menyampaikan data tersebut. Ini loh datanya, dan ada kebutuhan untuk personalize, program personalize untuk tim yang akan bergerak di lapangan. Jadi pendampingannya bukan kami, ini tim dari koperasi. Kami memberikan apa istilahnya penguatan ya, penguatan tentang bagaimana menghadapi keluarga miskin ekstrem ini seperti apa dan bagaimana mendampingi dan lain sebagainya kepada timnya. Nanti selanjutnya kami juga akan mendampingi terkait dengan perencanaan program yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan assessment yang sudah kita lakukan. Karena begini, tidak semua itu bisa berwirausaha. Benar. Ya kan? Tidak semua itu punya motivasi untuk berwirausaha. Ada beberapa jenis individu yang kemudian ya dia maunya dan bisanya bekerja. Contohnya menjadi buruh bangunan, cleaning service atau apa gitu ya. Ini yang kemudian. Tapi kalau berwirausaha contohnya yang sederhana seperti jualan canang itu bisa mungkin, tapi kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dan lain sebagainya dia tidak mampu. Tapi ada beberapa yang mampu. Nah ini yang kemudian harus kita pisah-pisah sehingga kemudian nanti ada beberapa yang kemudian dilatih, contohnya dilatih untuk mengelola keuangan, diberi modal mengelola keuangan. Tapi juga ada juga yang kemudian diberi pekerjaan dan di-maintain untuk dia bisa tetap bekerja di tempat itu, contohnya begitu. Termasuk juga nanti kami juga akan melakukan evaluasi program keberhasilan, tingkat keberhasilannya apa. Kalau dikatakan pendampingan ini berhasil, ini akan nanti akan membuat indikatornya. Nah kemudian ini loh dari apa istilahnya, pre-testnya seperti ini, post-testnya seperti ini, perkembangannya seperti ini, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa program yang kita lakukan ini berhasil. Nah, kalau tadi itu kan dari sisi pemerintahan, sebenarnya program ini akan berhasil jika banyaknya kolaborasi mungkin yang akan dilakukan. Kalau menurut Pak Hendy sendiri, jadi dari segi pemerintah aja nih yang berperan aktif, tapi siapa aja yang perlu berperan aktif juga dalam membantu memerangi kemiskinan ekstrem ini? Ya, kemiskinan ekstrem ini sekali lagi kan harus diatasi dari lintas sektor. Contohnya kalau memang permasalahannya itu terkait dengan kesehatan, ya mau nggak mau kita harus menggandeng bidang kesehatan, entah itu BPJS, entah itu puskesmas, untuk memastikan bahwa kesehatannya beres dulu. Karena ada beberapa yang disabilitas, ada beberapa yang mempunyai penyakit-penyakit kronis itu yang diselesaikan dulu, sehingga dia sudah tidak mikir lagi di mana dia cari uang untuk mendapatkan obat, di mana dia harus cari rujukan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita bantu, entah dari kader, dari puskesmas, kader kesehatan ya maksudnya, kader kesehatan. Artinya kan kemudian kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Demikian juga dengan contohnya pendidikan, kalau ada anak yang kemudian masih bersekolah, agar kemudian dia bisa tetap bersekolah, tidak kemudian putus sekolah, bagaimana? Nah, kita gandeng dinas pendidikan, termasuk juga tetangga, lingkungan, banjar dan lain sebagainya turut turut serta untuk mendukung keluarga-keluarga miskin ekstrem ini untuk bisa terangkat dari jurang kemiskinan ekstrem ini. Ini yang harus kemudian diketahui oleh lingkungan sekitarnya, bahwa keluarga tersebut membutuhkan dukungan. Dukungan bisa bermacam-macam ya. Contohnya apabila ada keluarga, kan tidak satu ya, biasanya dalam keluarga ada beberapa orang. Seringkali menjadi miskin itu karena tidak bisa ditinggal. Ada yang sakit kronis, dia tidak bisa ditinggal. Mau bekerja tidak bisa ditinggal.
Nah, bagaimana lingkungan itu kemudian bisa mendukung, udah kamu bekerja ini yang sakit saya awasi. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya kontak. Itu adalah salah satu wujud kepedulian lingkungan tetangga untuk bisa mendukung keluarga tersebut untuk bisa survive. Itu yang jadi ini misalnya seperti itu. Nah, kalau dari segi psikologisnya sendiri Bapak, ada kadang yang berpikir bahwa wah ini ketika kita dalam keadaan miskin ekstrim ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi selalu mendapatkan bantuan hal tersebut membuat seseorang ini mungkin satu keluarga itu kan menjadi malas karena udah merasa oh sebentar lagi akan dibantu nih oleh pemerintah. Gimana sih sebenarnya kita memberikan sebagai praktisi psikologi sendiri Bapak menumbuhkan motivasi gitu untuk keinginan melanjutkan hidup, keinginan untuk bekerja dan lain sebagainya? Nah, itu menjadi problem juga dari tim kami ketika tahun kemarin kami melakukan assessment ya. Ketika kita datang sudah langsung ini mau ngasih bantuan apa gitu. Itu yang terjadi. Itu sangat alamiah ya karena biasanya mereka memang mendapatkan bantuan dari PLT dan lain sebagainya. Kami juga melakukan assessment sudah pernah mendapatkan bantuan apa aja. Ini dari mana gitu. Tapi dari dinas koperasi belum pernah. Dengan harapan nanti dia mau untuk mendapatkan bantuan. Tapi untuk program yang diinisiasi oleh dinas koperasi ini, kami tidak menjanjikan membantu dalam bentuk contohnya modal. Tapi kemudian kami akan melihat melakukan assessment yang mendalam terhadap keluarga miskin ekstrem ini kebutuhannya apa. Contohnya kebutuhannya memang modal. Kita akan mencari modal untuk bisa digunakan. Jadi entah itu dari koperasi, dari bank dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia tidak hanya diberi uang saja, tapi kemudian dikasih pinjaman, dilingkan, disambungkan dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya adalah mencari pekerjaan, ya kita cari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Jadi memang kami tidak menjanjikan akan memberikan modal. Oh ya nanti setiap keluarga akan kami beri bantuan 5 juta itu enggak. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kami karena pendampingan dari pemerintah terutama contohnya di dinas koperasi seringkali dianggap bahwa wah nanti dapat modal nih. Padahal yang kami lakukan itu seperti memberikan pancing ya, kemudian ikannya, tapi pancingnya, sehingga tanpa ada kami ketika kami pergi, ini kan program tidak selalu ada setiap tahun, tapi kemudian program ini dalam tahun ini saja ya, namanya programnya. Setelah ini kami akan pergi, tapi kemudian harapan kami dengan pendampingan selama 1 tahun ini, harapan kami mereka sudah bisa memancing sendiri, bisa mencari nafkah sendiri, meningkatkan harkat dan kehidupannya, sehingga kemudian bisa keluar dari miskin ekstrim. Oke, tadi disinggung bahwa 1 tahun pendampingan itu 1 tahun itu adalah waktu yang sebenarnya efektif ya digunakan untuk melakukan pendampingan. Atau ternyata kalau saya pernah membaca bahwa perlu waktu 3 bulan untuk merubah minimal 3 bulan untuk merubah satu perilaku. Nah, untuk waktu yang 1 tahun itu apakah sudah dianggap efektif bisa merubah pola hidup dari mereka yang terjebak dalam kemiskinan ekstrim sendiri? Nah, ini yang menjadi PR ya. Jadi kemiskinan ekstrim kan sudah terjadi bertahun-tahun ya. Nah, jadi akan sulit bagi kami untuk bisa kemudian 1 tahun ya sudah langsung selesai terangkat menjadi keluarga sejahtera namanya. Itu menjadi PR yang sangat berat. Tapi minimal mereka mempunyai kami bekali dengan berbagai macam pendampingan, entah itu pendampingan modal, pendampingan pendampingan link untuk mereka bisa berusaha dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka bisa berlahan-lahan naik derajatnya, naik naik pendapatannya. Ini yang kemudian kita harapkan. Kami tidak menjanjikan bahwa pasti nanti setelah ikut program ini setahun selesai dah ini. Tapi minimal kami bisa membekali, sehingga kemudian ketika kami pergi mereka bisa melanjutkan program ini.
Nah, dari 7 keluarga yang memang tadi sudah merupakan jaringan dari program Dinas Koperasi dan juga program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini, dari 7 ini kan kita ketahui sendiri mungkin ada salah satu faktor, contohnya faktor kognitif. Apakah faktor kognitif ini sebenarnya berpengaruh dan mereka-mereka yang terjaring dari 7 keluarga yang memang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini memiliki kemampuan kognitif yang kurang atau bagaimana Bapak? Tidak selalu ya, walaupun memang kalau kita bisa melihat kemampuan kognitif itu kan dari pendidikan gitu. Iya, benar. Ya memang rata-rata pendidikannya sekolah menengah ya, SMP, SMA gitu yang masuk di dalam keluarga miskin ekstrim. Tapi kemudian mereka sebenarnya bisa baca tulis dan berbahasa pun dia juga bisa bahasa Indonesia, bahasa artinya kemudian komunikasinya juga bagus ya. Secara kognitif kalau dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia juga mempunyai kemampuan kognitif yang baik. Ini sebenarnya nggak ada masalah, cuma ya seringkali ada banyak faktor yang menyebabkan mereka terjebak di dalam kemiskinan ekstrim ini yang kemudian kita kita gali, kita dampingi agar kemudian mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrim ini. Baik. Nah, kalau tadi itu dari segi individunya sendiri. Nah, kalau dari segi lingkungan sendiri, bagaimana sih peran dari kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap kemiskinan ekstrim sendiri, Bapak? Iya, miskin ekstrim ini kan yang menjadi masalah seringkali ketika ada pendataan tentang miskin ekstrim ini, harapannya orang itu bisa masuk ke situ untuk mendapatkan bantuan. Iya. Ya, kan? Sehingga kemudian dari daftar seringkali itu tidak tepat. Ini yang kemudian kita perlu mencari data yang tepat dulu, sehingga kemudian kita tahu bahwa oh ya ini memang benar-benar miskin ekstrim. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data yang tepat ini, karena memang membutuhkan, sebenarnya masyarakat kita itu mempunyai mekanisme untuk saling mendukung. Jadi contohnya kalau tetangganya tidak makan, tidak bisa makan, dia tahu itu tanpa harus disuruh, itu pasti juga akan berbagi. Itu yang terjadi dan kebanyakan keluarga yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim ini didukung, disokong oleh lingkungan tempat tinggalnya, tetangganya, entah itu dari kliennya, entah itu dari bagiannya. Bantuan-bantuan itu otomatis juga masuk di sana. Ini yang terjadi biasanya. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah kenapa kok dia tetap berada di dalam lingkaran itu? Ada sesuatu yang kemudian dia sulit untuk keluar, entah itu dia memang tinggal sendirian sehingga kemudian sulit untuk bisa bekerja, padahal dia sakit, atau dia harus merawat yang sakit, atau kemudian memang dia tidak punya kemampuan untuk bisa memulai sesuatu dan dia tidak punya link kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa kita bantu untuk mencarikan link, mencarikan modal, mencarikan apa untuk kemudian dia bekerja. Rata-rata dari 7 orang itu sebenarnya sudah pernah memulai usaha. Entah itu dari usaha-usaha yang bersifat sederhana ya, jualan canang dan lain sebagainya di depan rumahnya. Tapi kemudian bangkrut. Bangkrut itu karena apa? Yang dia dapatkan itu langsung dikonsumsi sehingga kemudian dia tidak punya modal lagi untuk jualan berikutnya. Itu yang terjadi. Yang disampaikan adalah ya modalnya habis. Itu yang sering kali terjadi. Padahal itu modal ada yang dapat dari bantuan sebelumnya, ada yang kemudian diberi oleh tetangganya atau dan sebagainya. Modalnya habis. Klise ya. Nah, ini yang kemudian kami berpikir jangan-jangan yang menjadi masalah adalah pengelolaan keuangan. Nah, ini yang kemudian kita perlu bantu. Nah, pengelolaan keuangan kan tidak bisa kita ajarkan dalam kelas ya. Kamu belajar keuangan seperti ini. Jadi kemudian kita harus dampingi. Ibu hari ini sudah menjual apa saja dicatat. Sehingga kemudian besok mau beli bahan apa itu kemudian dicatat. Itu harus rutin
dampingi. Kalau tidak itu tidak akan terjadi. Ini yang kemudian model-model seperti ini yang kemudian sepertinya perlu untuk kita lakukan. Karena pendampingan seperti ini di dinas koperasi di seluruh Indonesia baru terjadi di sini untuk pengentasan kemiskinan ini. Ini menjadi pilot project, ini menjadi tantangan bagi kami juga di prodi psikologi untuk bisa menjadi menjadi model untuk selanjutnya. Jadi ya itu tadi, kalau kami tidak mempunyai banyak keinginan muluk-muluk, tapi kemudian model yang kami buat ini tercatat, dievaluasi dengan benar, sehingga kemudian bisa menjadi pembelajaran selanjutnya. Kalau itu sudah direncanakan dengan benar, harusnya ada perubahan. Perubahan itu bisa saja perubahan perilaku, syukur-syukur ada perubahan tingkat kemiskinan ekstrim ini menjadi keluarga terlepas dari belenggu kemiskinan ekstrim, entah itu keluarga miskin atau meningkat menjadi keluarga sejahtera. Nah, kalau tadi Pak Hendy menyinggung bahwa ini adalah salah satu program yang baru. Ini pun juga pasti akan mereka-mereka yang tergabung dalam 7 keluarga yang tadi sudah disampaikan itu juga merupakan salah satu pengalaman yang baru bahwa adanya pendampingan. Kadang kalau mereka sudah terbiasa nih untuk mendapatkan bantuan dengan cara ya deh ini bantuan silakan kelola sendiri, tapi ini perlu pendampingan. Mungkin yang mereka dapatkan yang mereka rasa adalah pendiktean dan sebagainya. Ini bagaimana sih, apakah mereka ini semua terbuka gitu loh Pak untuk mengikuti program ini, atau memang ada yang ini dari kasih bantuan tapi kita direpotin, kita diperlukan waktu untuk melakukan pendampingan tiap hari ketemu dan lain sebagainya, itu bagaimana sih Pak? Iya, ini yang kemudian kami pikirkan juga bahwa jangan-jangan mereka akan merasa terganggu dengan pendampingan kita gitu. Oleh karena itu ini menjadi kekhawatiran teman-teman dari tim dinas koperasi untuk melakukan pendampingan ini. Tapi kemudian kami secara tim juga terlibat di dalam tim ini menguatkan bahwa ini bisa kita lakukan kok. Artinya kemudian kita harus memastikan kapasitas yang kita miliki sebagai pendamping itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya begini, seringkali kenapa mereka menjadi terganggu itu karena kita itu sangat direktif, seperti seorang pejabat yang datang ke rumah orang miskin gitu ya, berombongan dengan menggunakan seragam PNS kayak gitu-gitu. Ini menjadi jurang yang besar. Nah, ini yang kemudian kami latih agar kemudian ya jangan sampai kemudian itu terjadi. Kalau ke sana jangan sampai berombongan 7 orang kayak gitu. Tapi kemudian cukup maksimal 2 orang untuk bisa lebih nyaman. Ini dan jangan ganti-ganti. Ini contohnya keluarga A gitu ya, didampingi oleh pendamping 1 dan 2. Sehingga kemudian terjalin interaksi yang lebih intens, lebih terbuka dan lain sebagainya. Ini dari sisi perilaku ya, dari sisi psikologis yang kemudian bisa kami lakukan. Tapi kemudian materi terkait dengan wirausaha dan lain sebagainya nanti ada tim sendiri. Ini yang menurut kami patut untuk dicoba. Benar, sesuatu yang baru. Kadang ini mungkin pertama ada di Indonesia ya Bapak ya. Nah kalau dari program ini kan cukup lama nih Pak, 1 tahun. Apakah ini akan menyebabkan ketergantungan yang namanya manusia gitu ya Pak ya? Apakah bagaimana sih caranya kita untuk membuat mereka menjadi mandiri? Jangan-jangan malah adanya program ini dengan waktunya 1 tahun pendampingan ini malah menjadi ketergantungan Bapak? Menurut kami, 1 tahun ini bukan kemudian tiap hari kami datang ya. Jadi kemudian contohnya dalam 1 bulan ini ada 4 atau 5 minggu itu seminggu sekali kami bertemu. Kemudian kita open untuk dikontak apabila mereka mengalami kesulitan dan lain-lain. Kami membayangkan seperti itu. Jadi tidak sangat intens tiap hari dan itu tidak harus kami datang. Monitoring bisa kita lakukan menggunakan media komunikasi, entah itu WhatsApp ataupun media yang lain, atau catatan media dengan kita membuat form
seperti itu. Jadi pendampingan itu yang kami lakukan, dan monitoringnya kan tidak 1 tahun nanti kita evaluasi, tapi kemudian mungkin 1 bulan evaluasinya seperti ini, atau 3 bulan evaluasinya seperti ini, sehingga kemudian program itu bisa beradaptasi. Jadi tidak kemudian pokoknya 1 tahun programnya seperti ini, enggak. Kita selalu beradaptasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka itu bisa nyaman, dan mereka bisa terbuka, mereka mau untuk berubah perilaku dan lain-lain. Itu yang kemudian membantu mereka, itu menjadi fokusnya. Jadi fokusnya itu adalah fokus kepada keluarga miskin ini, bukan kepada programnya. Dan kapan kira-kira program pendampingan ini akan dilaksanakan, Bapak? Sepertinya minggu depan sudah mulai untuk datang ke lokasi masing-masing keluarga. Kalau minggu yang lalu itu sepertinya masih dilakukan pendampingan kepada tim. Tim tim dari dinas koperasi. Untuk turun ke lapangan itu mungkin minggu ini sudah mulai. Kira-kira untuk daerah mereka ini yang terjaring dalam 7 keluarga yang dalam kategori kemiskinan ekstrim ini ada di satu lingkungan atau berbeda-beda, Bapak? Berbeda-beda. Jadi ada beberapa contohnya di Denpasar Utara, ada yang di Ahmad Yani sini, ada yang di Jalan Nangka Suli, ya gitu kan. Jadi ada beberapa tempat. Tapi kemudian ada beberapa tempat yang mengumpul memang. Contohnya kenapa mengumpul? Karena ya daerah itu slumbers, daerah yang slumbers kumuh gitu ya. Itu kan kemudian terkumpul di sana. Nah, ada kadang orang yang bilang kalau kita ada di satu daerah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku itu karena lingkungan kita sendiri. Mungkin nggak sih Pak, kita misalkan buat mungkin warga Kota Denpasar yang memang saat ini memang merasa dalam kategori kemiskinan, bukan miskin ekstrim ini, saya pengen merubah nasib nih. Apakah saya yang saat ini berada dalam lingkungan yang kumuh ini harus keluar untuk bisa merubah nasib seperti itu? Apakah ada kemungkinan atau bagaimana Bapak? Iya, individu itu adalah perilaku individu itu kan memang fungsi dari personal, karakter personal dan juga pengaruh lingkungan ya. Jadi mau tidak mau lingkungan itu juga berpengaruh. Entah itu pengaruh positif, entah itu pengaruh negatif. Jadi sehingga kemudian kalau kita tinggal di daerah kumuh itu apakah kemudian kita harus pindah? Ya tidak selalu. Artinya kemudian pengaruh-pengaruh negatif itu kan bisa kemudian kita hindari. Pengaruh negatif apa yang kemudian muncul? Datanya untuk anak itu tidak perlu harus sekolah tinggi-tinggi, kayak gitu itu pengaruh ya. Jadi kalau sudah SMP cukup dah, pokoknya bisa baca tulis selesai, nanti bekerja biar membantu orang tua. Contohnya begitu. Itu pengaruh buruk dari lingkungan. Tapi kalau kita mempunyai norma nilai sendiri bahwa anak itu harus sekolah tinggi, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, ya itu akan bisa kita lakukan walaupun kita tinggal di dalam daerah kumuh contohnya. Baik Bapak, nah kalau memang waktu ini sudah mepet ya Bapak ya, mungkin terakhir nih pesan dan apa yang harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan masyarakat tentang pentingnya pengentasan kemiskinan ekstrim ini sendiri. Jadi kemiskinan ekstrim ini adalah permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh keluarga miskin itu saja. Tapi adalah permasalahan kita bersama. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dalam lingkungan kita itu saling kait-mengkait. Oleh karena itu dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini ya harus dengan upaya dari berbagai pihak, juga masyarakat sendiri. Apabila kita peduli, apabila kita punya hati jiwa untuk menolong, itu akan lebih baik. Dan dengan kolaborasi yang dimulai oleh Dinas Koperasi Denpasar ini itu menjadi sangat baik sekali, karena kemudian bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim ini dilakukan oleh berbagai banyak institusi atau instansi, sehingga kemudian akan lebih mudah untuk dipecahkan. Benar.
Iya. Baik, terima kasih Pak Hendy dan semoga pendampingan yang akan dilakukan, program-program yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dengan mendapatkan hasil yang memang seperti yang diharapkan dan juga maksimal. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini ya. Jadi memang kalau membicarakan sesuatu terutama kemiskinan itu nggak bakal habis waktunya ini. Jadi memang karena keterbatasan waktu saatnya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih, saya Rianika dan narasumber saya Bapak Herdianto pamit undur diri. Kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.